kok bisa memulai tak sama, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ya, ini sepertinya memang di Karnus ini belum pernah serius ya. Yang ada dulu, oh diabetes tipe 2, kemudian naik pangkat jadi tipe 1. Itu memang bisa terjadi, benar sekali ya. Tapi ternyata setelah kita kaji lebih dalam, ternyata diabetes tipe 1 itu juga cukup unik ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Tentu Bapak Ibu semua dengan rendah hati dan penuh dengan keterbukaan, kami tentu siap menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu yang sifatnya membangun. Baik, kami mulai. Jadi kalau kembali kita membahas tentang penyakit diabetes atau penyakit gula ya orang bilang, itu apa sih gitu. Yang jelas kalau gula darah puasa lebih dari 126, gula darah acak lebih dari 200, HbA1c lebih dari 5,7 ya itu berarti sudah ada gangguan, sudah diabetes. HbA1c kalau yang positif diabetes 6,5% ya. Tapi tentunya Bapak Ibu dengan pembahasan ini tolong jangan lengah ya, karena ada juga kondisi yang ternyata sudah mulai ini ya justru sering menyebabkan hal-hal yang di luar dugaan, yaitu kondisi prediabetes. Yaitu pada kondisi apa? Gula darah puasa lebih dari 100, meskipun dia masih di bawah 126. Itu sudah prediabetes. Kalau gula darah acak lebih dari 140 menjelang 200 itu juga sudah prediabetes dan HbA1c di atas 5,7%. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Dari laporan Persatuan Dokter Kardiolog seluruh Indonesia dikatakan bahwa serangan jantung itu banyak terjadi pada kasus prediabetes. Nah, terus bagaimana kalau ingin aman? Ya, kalau ingin aman ya jangan masuk ke prediabetes. Dari sekarang kita harus hati-hati menjaga pola hidup ini. Kita harus hati-hati menjaga tubuh kita yang sudah demikian luar biasa ya. Tuhan sudah menyematkan kepada kita tubuh yang sangat sempurna. Pak Iwan selalu bilang bahwa hasil teknologi yang paling canggih adalah tubuh manusia. Baik, eh, diabetes itu biasa keluhannya mudah lapar, mudah haus dan sebagainya. Ini sering kita singgung. Seperti apa? Jadi kalau kita bicara diabetes, fokus kita adalah di peredaran darah. Ini adalah pembuluh darah. Ini adalah sel darah merah atau eritrosit sebagai transporter. Ternyata dia membawa gula. Ini gulanya yang putih-putih ini. Kalau gulanya sedikit, namanya hipoglikemi atau blood sugar ya. Nah, normalnya seperti ini, normal atau normoglikemi. Tapi kalau pada posisi gulanya berlebihan, ini namanya hiperglikemi. Tentu sesuatu yang tidak normal itu pasti akan ini ya menyebabkan gejala yang tidak baik. Kalau hiperglikemi nanti darahnya jadi kental, jantungnya terganggu, tekanan darah terganggu dan sebagainya. Kalau dia hipo, bagaimana? Orangnya bisa pingsan. Kenapa? Karena kalau darah yang ke organ otak itu, gula yang ke organ otak itu berkurang, organ otak nggak bisa menjalankan fungsinya, orang bisa hilang kesadaran, dan kalau dibiarkan berlarut-larut itu bisa stroke. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara diabetes lebih luas, ternyata ada dua. Yang pertama disebut sebagai NIDDM atau Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus. NIDDM ini adalah penderita diabetes yang tidak perlu suntik insulin, tidak tergantung oleh insulin. Itu pada diabetes tipe 2. Tapi ada juga yang IDDM, yaitu Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Nah, IDDM ini didominasi oleh penderita diabetes tipe 1. Meskipun ada juga tadi ya diabetes tipe 2 yang naik kelas karena parah, gula darahnya tidak pernah terkontrol, akhirnya pankreasnya betul-betul rusak. Itu masuk ke IDDM juga. contoh ada kayak dia ya. Ternyata Nah, kalau kalau kita bicara tentang penyakit diabetes tipe 1,
adalah kondisi medis yang ditandai dengan kondisi gula darah itu eh, tinggi ya. Itu langsung. Ya, tinggi ya. Jadi memang biasanya pada anak-anak ya. Kalau kita cek dengan alat kita di rumah, ini munculnya high, saking tingginya. Kalau sudah high ini berarti sudah di atas 300 ini. Ya, seperti ini. Kemudian diabetes tipe 1 sendiri itu merupakan penyakit autoimun ya ternyata ya. Di mana akibat autoimun ini sel beta pankreas penghasil insulin itu rusak ya. Seperti diketahui sel beta pankreas itu adalah menghasilkan insulin dan kalau dia terkena gangguan autoimun, efek dari namanya ini ya badai sitokin itu justru menyebabkan sel beta pankreas itu rusak. Ini seperti yang dibahas pada forum dokter anak dan penyakit dalam ya. Kalau diabetes tipe 2 adalah termasuk penyakit degeneratif ya. Jadi sebenarnya diabetes bukan sumber masalahnya, tetapi akibat dari gangguan metabolik terjadi diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 memang sumber masalahnya jelas di sel beta pankreas gitu. Jadi kalau diabetes tipe 2 ini akibat ya. Ya, lebih jauh dikatakan bahwa penyebab diabetes tipe 1 itu banyak penyebabnya. Kalau tadi dikatakan secara umum karena masalah autoimun ya. Pada pembahasan beberapa ahli medis dikatakan bahwa diabetes tipe 1 itu disebabkan karena keturunan. Tapi kita sebagai insan karnus, kalau kita menyinggung masalah keturunan, sepertinya kok ini ya terlalu menggampangkan ya. Nah, kami menduga bahwa penyebab diabetes tipe 1 ini karena adanya abnormal. Apakah ibundanya itu kena virus atau mungkin mengalami malnutrisi, kurang gizi, itu bisa saja terjadi. Kemudian yang penyebab yang kedua karena autoimun. Dan yang ketiga karena infeksi virus. Ya, ternyata ada 3 yang sudah dilaporkan yaitu kalau virusnya jenis Coxsackie ini contoh-contoh kena virus Coxsackie itu seperti ini. Jadi kayak campak itu ya. Kemudian Epstein-Barr virus dan yang ketiga adalah kalau ada infeksi COVID-19. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ternyata juga akibat toksin itu bisa menyebabkan sel beta pankreas itu rusak. Nah, cuman dari beberapa literatur tidak disebutkan toksinnya dari apa, ini belum jelas. Dan yang kelima, akibat gangguan metabolik yang tidak bersudahan ya, yang tidak terkontrol. Atau tadi ya, naik kelas dari diabetes tipe 2 ke tipe 1 itu bisa. Tapi ini jarang ya. Kalau tipe 1 kebanyakan ya karena ini. Kalau kita lihat data dari Statista, populasi penderita diabetes tipe 1 dunia itu paling banyak di Amerika. Ya. Kemudian diikuti oleh India, Brasil, Cina, Jerman, eh, Inggris, Rusia, dan Kanada ya. Ya, ini rata-rata penderitanya adalah yang paling banyak adalah dari umur 20 sampai 59 tahun. Ada juga yang anak-anak. Kalau diabetes tipe 1 memang biasanya dia mengenai anak-anak di usia sekitar 5-6 tahun itu sudah kena. Tapi ini mungkin karena ini penderita diabetes tipe 1 masih bisa bertahan hidup ya sampai umur 50-an itu masih bisa. Kemungkinan di situ. Kalau di Indonesia sendiri data dari IDF dikatakan bahwa pada tahun 2022 Indonesia itu memegang ranking pertama penderita diabetes tipe 1 di antara negara ASEAN. Ya, ini yang warna warna ini ya oranye ini umur di bawah 20 tahun. Nah, ini anak-anak nih. Cukup banyak juga, tapi yang paling banyak juga di atas antara 20 sampai 59 tahun sama dengan kondisi di Amerika tadi ya. Dan yang terakhir yang pada usia manula 60 tahun ke atas itu sedikit. Ya, di sini Bapak Ibu bahwa
penderita diabetes tipe 1 di ASEAN selain Indonesia nomor 2 Filipina, Vietnam, 3 Thailand, Malaysia, Myanmar dan lain-lain. Ya terakhir tentu Brunei, penduduknya sedikit sih. Ya jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu bahwa ini nggak main-main. Indonesia itu peringkat pertama dari antara negara ASEAN dalam populasi penderita diabetes tipe 1. Ya, ya. Kapan diabetes tipe 1 itu mulai diderita pada anak-anak? Ternyata puncaknya itu terjadi pada anak-anak usia 5 sampai 6 tahun dan 11 tahun. Di sini dia mulai kena. Kemudian memang paling banyak pada usia di atas 20 tahun, tetapi ini perjalanannya dari sini ya Bapak Ibu. Dan diabetes tipe 1 ini berbeda dengan tipe 2. Kalau diabetes tipe 2 gangguan metabolisme glukosa ditandai dengan hiperglikemi kronik. Nah, pada diabetes tipe 1 disebabkan karena kerusakan sel beta pankreas melalui proses autoimun atau idiopatik sehingga produksi insulin itu berkurang bahkan nggak bisa keluar sama sekali atau nggak bisa memproduksi insulin sama sekali. Itu diabetes tipe 1. Ya, gejalanya kurang lebih sama tadi, jadi sering kencing, sering haus, dan sebagainya. Kalau anak-anak biasanya mengompol, beser gitu ya. Dan penurunan berat badan yang drastis dalam waktu 2 6 minggu, kemudian sering lemas dan lesu, kemudian ada juga gangguan penglihatan, mati rasa pada kaki dan tangan, dan luka yang sulit sembuh, dan ini yang nggak enak, gagal ginjal, kasihan. Anak-anak kena gagal ginjal. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam diabetes tipe 1 yang sering menyebabkan hal-hal yang fatal itu disebut sebagai ketoasidosis. Ya nanti akan dibahas ya ketoasidosis itu apa. Di mana nanti selebihnya juga ada penurunan kesadaran, dehidrasi dan sebagainya. Dan kalau kita nggak mengerti masalah diabetes tipe 1 ini, banyak juga anak-anak yang jadi korban. Jadi mereka mengalami ketoasidosis. Kenapa? Karena kekurangan insulin. Orang tuanya nggak tanggap, dia pikir wah anaknya ini males atau apa, nggak dikasih apa-apa. Ternyata mengalami ketoasidosis. Nah, ketoasidosis ini kalau kasep ya, kalau terlambat, itu kasihan dia kayak bisa kejang-kejang, sesak nafas gitu ya. Nah, itu kalau tidak dia apa-apakan. Tetapi kalau orang tua anak ini misalnya nggak ngerti, asal suntik insulin aja misalnya, ternyata mengalami hipoglikemi itu juga bahaya. Karena yang mengalami hipoglikemi itu bisa menyebabkan pingsan dan nanti bahkan bisa stroke dan meninggal. Jadi bahayanya diabetes tipe 1 itu seperti itu. Kenapa? Karena terjadi pada anak-anak. Ya, seperti itu. Dan pengobatannya pun diabetes tipe 1 sangat bergantung pada insulin ya Bapak Ibu. Nah, dari sinilah bahwa diabetes tipe 1 ini merupakan musuh kita semua ya dan jangan sampai kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini Bapak Ibu ini kurang tanggap ya. Namun kita juga tetap berupaya ya, amit-amit jangan sampai ada yang terkena diabetes tipe 1. Nah, penata laksanaan diabetes tipe 1 dengan tipe 2 agak beda ya. Kalau tipe 2 karena sudah orang tua, umurnya sudah di atas 20 tahun, sudah bukan lagi masa usia pertumbuhan. Yang penting pokoknya ikut program, makanannya diatur gitu aja. Yang penting pokoknya dikurangi. Itu akan lebih mudah pada pasien dewasa ya. Tapi kalau pada anak-anak, pertimbangannya banyak Bapak Ibu. Kenapa? Kalau terjadi diabetes, selain harus pinter ini ya mengatur gula darah dengan cara apa? Mengatur menu, kemudian mengatur pemberian insulin yang tepat dan sebagainya, harus dipertimbangkan juga bahwa anak-anak ini masih dalam usia pertumbuhan. Dan kalau misalnya sudah terkena diabetes tipe 1, tidak usah panik, nggak usah takut, cemas ya. Ini temannya banyak, ya meskipun amit-amit kita jangan sampai terkena ya anak-anak kita ya.
Jadi yang terkena diabetes tipe 1 ini meskipun tergantung oleh insulin, itu mereka juga fine-fine aja kok. Meskipun ya tentu usia harapan hidupnya nantinya berbeda. Tapi bisa dilalui dengan fine-fine aja ya. Jadi, suntik insulinnya kalau udah pas, mereka bisa makan, minum, itu bisa lebih bebas. Dan lebih bagusnya lagi kalau nanti dikombinasi dengan pemberian nutrisi Karnus, pemberian insulin pada penderita diabetes tipe 1 dan dikasih nutrisi Karnus, nanti dosis pemberian insulinnya nggak akan terus naik. Kemungkinan dosis pemberian insulinnya tetap atau bahkan turun. Ya, itulah. Kalau misalnya ketemu diabetes tipe 1, kita harus punya seperti ini ya, ada pegangan ya. Jadi kalau misalnya gula darah di atas 350, kurang lebih 14 unit pemakaiannya. Demikian juga kalau semakin ke bawah, pemakaiannya semakin sedikit. Nah, kalau kurang dari 150 ya enggak usah disuntik insulin. Kalau suntik insulin nanti turun melorot jadi misalnya 60 pingsan orangnya. Jadi Bapak Ibu seperti ini juga harus tahu kenapa karena suntik insulin itu begitu disuntikkan gula darahnya langsung turun, langsung meluncur ke bawah ya. Karena itu bahaya sekali kalau suntik insulin tapi sebelum tidur atau suntik insulin tapi habis itu nggak makan. Pasti gula darahnya nyelorot ya, akan melorot jauh ke bawah, orangnya bisa pingsan. Kalau pingsan agak lama, stroke. Tapi kalau pingsannya terus ya bisa-bisa meninggal. Itu efek samping dari insulin itu. Ya. Kalau kita lihat dari beberapa cerita di dunia, seperti inilah kita sering melihat ada kumpulan penderita diabetes tipe 1 ya. Mereka seolah ya fine-fine aja ya, sampai ini dari kecil sampai besar. Yang penting gula darahnya terkontrol, pengaturan makan, pengaturan insulinnya tepat, beres. Ya, ada satu catatan ini ya. Saya kaget juga waktu membaca ini. Jadi pemegang rekor gula darah tertinggi itu dipegang oleh anak kecil namanya Michael. Pada tahun 2008 yang lalu, pada waktu Michael ini usianya 6 tahun, pada waktu dicek gula darahnya terbaca di angka 2.656 miligram per desiliter. Wow, ini tinggi banget ini. Kira-kira anak ini pusing nggak karu-karuan pas ini gula darahnya tinggi seperti ini. Dan kalau dibanding dengan angka normal 21 kali lebih besar. Tapi ternyata sampai sekarang Michael ini masih hidup ya. Masih hidup bahkan kadang-kadang dia berseloroh. Saya ini pemegang rekor dunia, tapi rekor dunia gula darah tinggi. Ya, ini adalah musibah Bapak Ibu. Eh, Jangan sampai ya. Kenapa? Karena kalau kembali ke slide pertama tadi, gula darah kita di atas 140 aja sudah muncul masalah. Lah kalau sampai setinggi ini, waduh, terusin aja, nggak sampai berapa hari pasti lewat ini kalau nggak segera dilakukan penanganan. Ya, kalau tadi kita bicara tentang diabetes tipe 1 akibat virus, skemanya seperti ini. Jadi pada waktu ada infeksi virus, dia akan merusak ya. Ada dua kemungkinan. Yang merusak sel beta pankreas ini apakah virusnya atau kemungkinan badai sitokin akibat proses inflamasi ya. Nah ini sebenarnya dengan Karnus ini bisa dicegah. Tetapi saat ini dalam penanganan medis, kalau sudah terkena infeksi virus, biasanya long pasca infeksi itu loh yang bahaya. Nah di sini ada harapan bahwa eh, infeksi virus ini bisa kita cegah yaitu dengan cara apa? Pemberian nutrisi yang mengandung flavonoid ya. Itu ada di algati. Nah, kalau tadi kita singgung ketoasidosis diabetes, itu apa sih? Yaitu adalah kondisi medis berupa tingginya kadar keton di dalam tubuh. Loh kok muncul keton dari mana? Jadi pada penderita diabetes mellitus tipe 1 karena ini ya insulinnya ini
kurang, maka pada waktu di dalam darah itu banyak gula, karena insulinnya kurang, maka gula itu gagal masuk ke dalam sel. Pada waktu gula gagal masuk ke dalam sel, maka spontan liver itu akan merubah lemak menjadi gula gluconeogenesis dan juga keton. Nah, saking kebutuhan kebutuhan ketonnya ini banyak, akhirnya kalau misalnya semakin insulinnya kurang, ketonnya semakin banyak. Nah, kalau ketonnya banyak, keton itu asetoasetat. Dia akan menyebabkan pH darah itu menjadi turun di bawah 7,35. Kalau pH darahnya turun, wah ini bahaya. Orangnya bisa kejang-kejang, kemudian nafasnya meningkat, dan sangat tidak baik. Nah, posisi insulin yang turun ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama memang karena terlambat ya mendapatkan suntik insulin, itu yang pertama. Tapi yang kedua ternyata dipengaruhi faktor yang lain, yaitu apa? Faktor stres. Nah, pada waktu seseorang itu stres, ternyata dengan keluarnya adrenalin ataupun ini ya kortisol, kortisol itu berlawanan, dia akan membuat insulin itu nggak keluar. Nah, akhirnya terjadi krisis insulin, terjadi ketoasidosis diabetes. Tapi juga selain stres, juga orang-orang yang menderita penyakit infeksi tertentu seperti pneumonia, infeksi saluran kemih, dan tingginya hormon adrenalin dan kortisol pada tubuh ini juga mempengaruhi ya. Ya, kalau kita bahas tentang ketoasidosis, apa asidosis diabetik, ada asidosis metabolik, yaitu kondisi yang terjadi ketika tubuh menghasilkan banyak asam atau saat ginjal hanya mampu membuang sedikit asam melalui urin ya. Jadi akibat ginjal ya yang menurun, tapi juga akibat dari pembentukan asam tadi, asetoasetat tadi. Nah, kalau pada kasus asidosis ini yang kita bahas malam hari ini adalah asidosis diabetik, yaitu akibat tubuh menghasilkan keton, akibat kekurangan insulin, akibat munculnya adrenalin dan kortisol dan sebagainya. Ada juga kalau kita bicara masalah asidosis, ada asidosis hiperkloremik ya. Jadi pada waktu tubuh kekurangan bikarbonat, itu kalau diare atau dehidrasi, ini biasa terjadi pada bayi ya. Bayi yang mungkin diarenya itu terlalu eh, tidak terkendali, akhirnya bayi itu kejang-kejang. Kemudian ada juga asidosis laktat, itu kalau misalnya kekurangan oksigen akibat overtraining dan sebagainya. Ya, sekarang kita pahami bahwa suasana asam pada darah itu tidak baik. Ternyata gejalanya seperti ini ya. Kalau terjadi tadi ya, ketoasidosis diabetik, tadi kan darahnya asam. Ternyata apa yang terjadi? Respiratory rate-nya itu akan naik. Normalnya antara 12 sampai 25 kali, dia naik jadi 30 kali per menit. Kemudian nadinya meningkat. Mestinya normalnya antara 60 sampai 90, nadinya ini meningkat sampai 120 misalnya. Suhu tubuh meningkat di atas 38 derajat, tekanan darah meningkat, saturasi oksigen menurun. Nah, ini kolaps ini. Di satu sisi tubuh perlu banyak nutrisi, perlu oksigen, tapi oksigennya turun. Akhirnya pusing, sakit kepala, mudah lelah, mual, muntah, dan sebagainya. Bahkan nanti kejang-kejang dan pingsan. Inilah penderita diabetes tipe 1 yang terlambat penanganan. Biasanya di baru sudah kejang-kejang seperti ini. Nah, ini penanganannya apa? Ya, harus segera disuntik insulin tentunya. Ya, kalau kita bicara tentang asidosis, kita pernah singgung ya di Health Talk beberapa bulan yang lalu. Kenapa terjadi asidosis? Kenapa kok seseorang jadi nafasnya menjadi ini ya, nafasnya menjadi lebih meningkat. Tadi respiratory rate-nya tadi jadi di atas 25 ya.
Karena pada posisi asidosis atau darahnya asam, itu di dalam darah itu banyak CO2. Otomatis untuk menyeimbangkan dia perlu oksigen, makanya nafasnya tersengal-sengal ya lebih sering. Di sisi lain kalau misalnya orang itu dehidrasi tadi atau akibat kekurangan bikarbonat, itu nanti dia akan ini ya juga terjadi asidosis. Nah, kalau namanya alkalosis itu kalau bikarbonatnya berlebihan. Yang bahaya itu di sini ya. Kenapa pada pH asam itu sumber masalah penyakit itu muncul? Mulai dari penyakit degeneratif, bahkan kanker, autoimun itu di sini Bapak Ibu. Ya, sebaiknya posisi pH darah kita adalah di normal ya, 7,35 sampai 7,45. Ya, ini adalah bedanya. Nanti bisa dipelajari lagi efeknya kalau terjadi asidosis tadi ya. Dan kalau kita bicara tentang diabetes tipe 1, ini dunia terus melakukan penelitian ya. Dan di sini kita nggak kalah juga, mudah-mudahan nanti sejalan dengan Karnus yang terus berkembang, nanti Karnus sudah juga punya banyak data bagaimana penanganan diabetes tipe 1. Efeknya kalau misalnya sudah menerapkan konsep Karnus itu apa saja nanti akan dicatat. Ya, kalau tadi kita bicara tentang diabetes tipe 1, bagaimana? Nah, ini saya kira Bapak Ibu yang sudah sering ikut Health Talk ini sudah katam ini, udah menguasai ya. Jadi biasanya kalau diabetes tipe 2 itu ya biasa terjadi pada orang tua dan biasanya muncul itu di atas usia 40 tahun. Kenapa? Karena selain karena umur juga karena perilaku pola hidupnya tidak sehat. Makannya banyak, olahraganya kurang, makannya banyak, habis itu tidur. Ya, dan apa yang kita ini ya, kita cukup prihatin kalau orang terkena diabetes tipe 2 pulang-pulang bawa obat satu satu tas ini. Padahal ini bukan makanan manusia. Ya, ada beberapa catatan potensi terjadinya diabetes itu salah satunya adalah kalau bayi lahir berat badannya di atas 3 kilo ya. Ternyata dia di usia dewasanya nanti dia akan berisiko terjadi banyak hal, mulai dari gangguan jantung dan sebagainya ya. Itu masalah itu. Kemudian yang kedua ada juga karena penyakit celiac ya, celiac disease. Itu orang yang nggak tahan terhadap gluten itu loh. Itu penyakitnya celiac, bukan masalah glutennya, tapi karena penyakit celiac ini adalah penyakit autoimun di mana ada gangguan pada usus ya. Ternyata ini juga berisiko terjadinya diabetes tipe 2. Nah, kalau kita menyinggung tentang masalah pencernaan ke diabetes tipe 2, konsep Karno sudah yakin ya bahwa ternyata diabetes tipe 2 itu karena masalah gangguan pencernaan. Awal mulanya dari situ. Selain itu ada laporan juga orang-orang yang terkena diabetes tipe 2 itu risiko terjadi gangguan pada tulang sangat tinggi. Tulang kropos itu bisa terjadi ya. Termasuk juga pengobatan itu yang bisa membuat tulang kropos ya, baik treatment dengan eh, thiazolidinedion, insulin maupun karena gliflosin ya itu efeknya bisa ke tulang kropos. Dan kami ingatkan kembali hal-hal mendasar apa yang menyebabkan seseorang itu lebih mudah terkena diabetes mellitus. Ini ada satu penelitian yang paling banyak adalah karena orang itu kebanyakan tidur, banyak berbaring, kemudian disusul oleh eh, hanya duduk, kemudian berdiri, tapi yang paling sedikit adalah pada mereka yang banyak berjalan bahkan berlari ya ini. Ini risikonya kecil. Jadi kalau kita ingin bebas dari diabetes tipe 2, ya kita harus banyak bergerak. Jangan duduk dan berbaring saja. Dan ini ada satu data yang mengatakan bahwa ternyata bahwa
Trigliserid dan gula itu merupakan indeks yang saling berkaitan dan disebabkan karena apa? Karena adanya masalah di pencernaan yaitu di GERD ya. Jadi kalau kita bicara masalah indeks glukosa dan indeks trigliserid, ya ini nggak jauh dari diabetes Bapak Ibu. Dan kalau konsep Karnus sudah mengatakan bahwa ibunya diabetes itu adalah gangguan lambung, yaitu benar. Dan ini dikuatkan oleh data ini. Terutama untuk diabetes tipe 2, Bapak Ibu. Atau diabetes tipe 1, tetapi eh, yang naik kelas tadi. Ini penyebabnya dari sini. Kalau diabetes yang tipe 1 bagaimana? Apakah nggak bisa dengan konsep Karnus? Ya, tentu bisa, tetapi tidak bisa langsung seperti halnya diabetes tipe 2. Karnus akan memperbaiki di mana? Lah, nanti ada jawabannya. Ya, kalau kita bicara tentang masalah hiperglikemi ya, ternyata masalah utama adalah karena makan yang berlebihan. Awal mulanya ini dulu. Kemudian menyebabkan overweight dan obesitas, ditambah lagi dengan kurang gerak. Nah, akibat makanan yang berlebihan tadi ternyata menyebabkan lambung tidak mampu mengimbangi. Apalagi ditambah dengan konsumsi obat-obat. Bahkan makanan yang berlebihan tadi tidak terkontrol, tidak bisa tertangani dengan baik, tidak bisa diorganisir ya oleh tubuh dengan baik, nanti terjadi hiperkolesterol. Tidak bisa maksudnya ya, apa ya, diatur ya. Maksudnya kan makanan itu kan dirubah menjadi nutrisi sel. Tetapi karena dari awalnya sudah menyalahi aturan, makanannya berlebih dan sebagainya, akhirnya lambung tidak mampu mengimbangi, maka terjadi hiperkolesterol dan akhirnya terjadi resistensi insulin. Jadi bahasan bahwa eh, diabetes itu karena gangguan lambung itu bukan semata-mata lambungnya rusak dulu enggak. Lah sebelum lambung rusak itu kenapa terjadi lambung itu mengalami kerusakan? Ternyata akibat manusianya itu yang menyalahi aturan algoritma ya. Kalau sehari itu makannya sehari ya maksimum mungkin 3 piring. Tapi mungkin Bapak Ibu sering lihat ya di luar sana, apalagi yang itu ya, yang ngevlog-ngevlog itu. Kadang-kadang dia makan nasinya itu satu magic jar dihabisin itu. Ya pasti lambungnya akan nggak bisa mengimbangi ya. Kemudian terjadi gangguan lambung, dia pikir oh sakit mah minum obat. Nah sudah nggak kacau, nggak karu-karuan semua. Akhirnya kacau terjadi hiperkolesterol, resistensi insulin, diabetes tipe 2. Nah kalau ini berjalannya waktu nanti lambung akhirnya bermasalah, konsumsi obat mah tambah parah lagi. Itu pada diabetes tipe 2 seperti itu. Gambarannya seperti ini ya, orang diabetes, darahnya menggumpal atau hiperagregasi. Kemudian banyak trigliserid ini tadi ya, penelitian dari Korea tadi. Ya, gambaran yang lain seperti ini kalau orang terkena gula darah tinggi, baik pada penderita diabetes tipe 1 maupun tipe 2, nanti endingnya juga seperti ini. Di dalam darah itu darahnya menggumpal, banyak kolesterol. Kemudian kalau kolesterolnya berlama-lama, kolesterolnya akan teroksidasi dan inilah yang menyebabkan masalah yang lainnya muncul. Bukan hanya masalah diabetes tapi juga masalah kanker bisa terjadi. Ya, ini sering kita singgung bahwa komplikasinya banyak, gangguan jantung, kemudian kerusakan ginjal, fatty liver dan juga aterosklerosis. Ini yang harus kita waspadai. Jadi Bapak Ibu seperti itulah bahwa hiperglikemi itu cukup berbahaya dan ini bisa dialami pada penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2 di mana eh, nantinya bisa kita baca ya, ini enggak saya baca satu persatu bahwa efeknya seperti ini kalau terjadi hiperglikemi ya. Dan kalau kita bergantung dengan obat, obat pun juga mempunyai efek negatif ya. Misalnya akar bose menyebabkan perut kembung. Akar bose itu yang bekerja di usus. Golongan DPP-4 dia akan menyebabkan gangguan jantung. Semuanya bermasalah ya. Termasuk juga eh, glimepirid, glibenclamid itu menyebabkan hipoglikemi, hilang kesadaran,
asidosis laktat, badan gemuk, penglihatan kabur, dan sebagainya. Dan ini biasanya nggak jauh dari katarak ini memang. Demikian juga untuk yang insulin injeksi, itu ternyata juga ada efek sampingnya, yaitu apa? Peningkatan berat badan yang tidak ideal atau tidak lazim. Kemudian terjadi peningkatan risiko gangguan mata, gangguan jantung, stroke, dan juga masalah di ginjal. Seperti itu. Ini cara kontrolnya. Nah, bagaimana solusinya? Konsep Karno sudah membuat strategi yang jitu, Bapak Ibu, dan ini hasilnya cukup efektif, yaitu melakukan 6 langkah yang sudah sering kita lakukan. Kalau pasiennya diabetes tipe 2, itu 6 langkah ini cukup manjur, Bapak Ibu. Tapi kalau diabetes tipe 1, harus ada tambahannya, yaitu tambah yang langkah ke-7, yaitu kondisikan tubuh itu DNA-nya menuju DNA repair. Dengan cara apa? Tutup stimulan perubahan DNA secara langsung. Biasanya dilakukan dengan cara pemberian donor elektron dan juga pemberian zat yang mengandung ikatan kompleks. Ini harapannya ada, Bapak Ibu. Nah, kalau masalah diabetes tipe 2 sudah jelas, PR tinggal di diabetes tipe 1 ya. Tentu harus sangat hati-hati dan mungkin kalau kasusnya nggak banyak, yang penting kita tahu dulu Bapak Ibu. Jangan terus, oh ini konsep Karnus hanya untuk diabetes tipe 1 ya, nanti kita malah kita nggak sehat nanti. Yang penting kita sehat, lakukan konsep Karnus dari sekarang, dengan harapan apa? Kita nggak, kalau misalnya istri kita sedang hamil, ataupun kita sendiri ingin sehat, kita makin sehat. Kalau istri sedang hamil, kasihlah nutrisi Karnus supaya apa? Supaya anaknya tidak terkena diabetes tipe 1. Karena diabetes tipe 1 itu biasanya menyerang waktu-waktu di proses kehamilan atau pada waktu di masa kanak-kanak. Akibat apa? Akibat virus tadi ya. Ya, kalau diabetes tipe 2 sudah jelas ini ya, konsep Karnus sangat efektif. Nah, kesimpulannya apa dari pembahasan tadi bahwa satu diabetes tipe 1 dan 2 itu beda. Kalau diabetes tipe 1 bergantung insulin. Diabetes tipe 1 banyak pada anak-anak. Dan penyebabnya diabetes tipe 1 karena autoimun, infeksi virus atau gangguan metabolik. Dan kejadian fatal dari diabetes tipe 1 adalah jika tubuh mengalami asidosis metabolik dan hipoglikemi. Ini lupa nambahkan tadi ya. Kan standar. Poin yang kelima, medis menyatakan bahwa diabetes tipe 1 tidak dapat diobati, hanya bisa dikontrol dengan insulin. Kemudian diabetes tipe 2 banyak terjadi pada pasien remaja, dewasa, dan orang tua, bukan pada anak-anak. Diabetes tipe 2 disebabkan karena gangguan metabolik akibat tubuh tidak bisa mengolah nutrisi menjadi nutrisi sel. Kemudian yang poin ke-8, pengobatan diabetes tipe 2 bisa menggunakan insulin ataupun tidak. Jadi bisa dua-duanya. Kemudian poin ke-9, baik diabetes tipe 1 dan tipe 2, keduanya menjadi masalah kesehatan yang serius ya. Kemudian keduanya berpotensi mengurangi usia harapan hidup seseorang. Dan dalam kacamata medis, diabetes tipe 2 tidak dapat disembuhkan. Tapi konsep Karnus terbukti bisa menyembuhkan diabetes tipe 2. Caranya apa? Yaitu konsep Karnus meningkatkan sensitivitas insulin, baik pada penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, pada tipe 1, kalau konsep Karnus bisa meningkatkan sensitivitas insulin, kemungkinan penggunaan insulinnya tidak berlebihan. Secara teoritis, konsep Karnus bisa diikhtiarkan ya untuk penanganan diabetes tipe 1 melalui mekanisme DNA repair. Seperti yang sudah kita lakukan pada autoimun. Jadi ada beberapa penderita autoimun itu bisa sembuh. Ini ada harapan untuk diabetes tipe 1. Kemudian poin 15, penanganan diabetes tipe 2 dan tipe 1 tentunya perlu pengkajian yang lebih dalam lagi. Demikian Bapak Ibu, kita tetap setia bahwa saat ini kita bersyukur melalui Pak Iwan Beni
sudah disiapkan nutrisi tambahan utama yang cukup baik, menjadi salah satu pilihan yang sangat baik ya, yaitu agi sereal untuk rekonstruksi lambung, kemudian beras karnus dan fibrosik, serta algati untuk ini ya, untuk mencegah dan mengobati gangguan virus, dan semuanya itu sudah kita upayakan, ada yang sudah mencoba dan hasilnya terbukti baik. Terima kasih Bapak Ibu, penyampaian kami seperti ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kalimat atau tata kata kami yang kurang enak, kami mohon maaf ya. Dan waktu saya kembalikan kepada Dr. Iswan. Baik, Pak Sabto, terima kasih ya penjelasannya tentang diabetes ya, diabetes tipe 1, tipe 2, tipe 2 ya. Nah, merupakan juga mungkin pengingat ya pada kita ya. Terkadang kita cuma tahunya diabetes gitu ya. Ternyata diabetes juga terbagi dua ya, tipe 1, tipe 2. Tadi sudah dijelaskan, tipe 1 lebih banyak terjadi pada anak-anak ya. Eh, Istilahnya child onset ya. Itu dikenal juga sebagai insulin dependent ya, diabetes mellitus ya, bergantung dengan insulin. Ya, kalau tipe 2 berarti adult onset ya, yang non insulin dependent diabetes mellitus ya, disebabkan karena terjadinya resistensi insulin. Kalau pada diabetes tipe 1 berarti ada kerusakan pada pankreasnya sebagai produsen daripada insulinnya tentu saja. Nah, ini penjelasannya cukup detail ya, sehingga memudahkan kita untuk memahami. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan pertama untuk yang mau bertanya secara langsung. Ada? Langsung raise hand. Ya, raise hand. Ada yang mau bertanya? Raise hand. Ya, bentar ya. Pak Sabto, ini ada yang bertanya ini, sahabat Karnus. Ini kepada Pak Sabto. Itu pertanyaannya gini. Pak Sabto tadi jelaskan bahwa diabetes kedua, diabetes tipe 2 banyak terjadi pada orang dewasa. Apakah pada anak-anak itu bisa terjadi diabetes tipe 2 ya, Pak Sabto? Ya Bagaimana bisa, yang dialami oleh orang dewasa? Bisa terjadi, Pak Sabto? bisa. Jadi diabetes tipe 2 tadi dia kan bukan insulin dependen ya. Artinya dia hanya mengalami penurunan insulin, itu bisa terjadi pada anak-anak, terutama anak-anak yang ini ya, pola makannya tidak sehat. Biasanya makannya fast food, kemudian makanannya itu tidak sehat, kurang serat dan sebagainya. Saya pernah menangani itu ya. Jadi ada anak kecil itu, kayaknya anaknya pejabat di Jakarta waktu itu. Dia di sekolah tuh ngantuan. Ternyata waktu dicek gula darahnya di atas 200. Nah, Oh. kita tanya, apa sih menunya? Makanannya ternyata soft drink. Soft drink kan gulanya tinggi ya. Sama itu fried chicken. Itu kena diabetes tipe 2 padahal umurnya masih 11 tahun. Kalau dibilangin diabetes tipe 1 enggak. Kenapa? Karena insulinnya masih bekerja. Jadi rata-rata penyebabnya karena apa? Pola hidup yang tidak sehat dari makan, kemudian gerakannya kurang. Di sisi lain makanannya tidak ada seratnya. Jadi itu yang banyak terjadi seperti itu. Ya, Jadi maka itu bisa ya, dokter. Iya, bisa terjadi ya, sahabat Karno semua. Ternyata diabetes tipe 2 yang terjadi pada dewasa itu ternyata juga sekarang itu banyak terjadi pada anak-anak ya. Penelitian itu tahun 2021 itu meningkat bahkan jumlahnya itu ya, penderita diabetes itu pada anak-anak itu luar biasa, baik penderita diabetes tipe 1 maupun tipe 2 ya. Di Singapura juga seperti yang disampaikan oleh Pak Sabto tadi, juga pola hidup sehari-hari, kebiasaan hidup sehari-hari, baik itu pola aktivitasnya maupun pola makanannya ini ya kita tahu sekarang ini di era 2024 makanan itu modifikasi yang belum
jelas asal-usulnya. Ternyata lezat di lidah, indah di pandangan, ternyata menyebabkan penyakit. Ya, ini yang kita harus hati-hati ya. Baik, ini ada yang mau bertanya, yaitu Pak BK Bambang Kris dari Bodi Kalibrasi. Kami berikan kesempatan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bambang. Ya, Pak Sabto sama Dr. Ridwan. Sorry, di mobil. Ya, mau tanya Pak. Monggo, Pak. Jadi, kan ada gula darah puasa, gula darah 2 jam PP. Gula darah 2 jam PP kan setelah makan dicek gula darah gitu ya Pak Sabto ya. Iya, betul. Nah, memang secara teori kan harusnya gula darah puasa itu rendah, 2 jam PP lebih tinggi teorinya umumnya. Nah, Iya. ketika yang terjadi adalah gula darah 2 jam PP itu lebih rendah, gula darah puasa lebih tinggi, itu yang terjadi mekanismenya seperti apa Pak Sabto, dan itu karena apa? Nah itu dulu Pak pertanyaannya. Ketika gula darah puasa 8 jam, itu bangun tidur dicek itu malah lebih tinggi, tapi setelah makan nih 2 jam malah lebih rendah dibanding yang gula darah puasa pagi tadi. Itu Pak Sabto, mohon pencerahannya. Ya, baik Pak. Jadi kalau gula darah 2 jam PP-nya itu tinggi, kemudian gula darah puasanya itu justru tinggi ya, gula darah puasa tinggi, 2 jam PP-nya rendah, itu tentunya banyak faktor yang harus dipikirkan. Yang jelas dia mengalami resistensi insulin pada waktu gula darah puasa itu tinggi. Kalau terjadi resistensi insulin, maka sel begitu nggak dapat asupan gula, maka liver akan memproduksi gula itu secara membabi buta ya. Lah membabi butanya itu kenapa? Kok dia nggak ada yang ngerem pada waktu gula hati itu dikeluarkan? Yang ngerem itu adalah insulin. Tetapi karena insulinnya ini ditolak terus atau terjadi resistensi insulin, makanya dia ini gula darahnya akan tinggi. Nah, pada waktu gula darah 2 jam PP-nya itu rendah, berarti insulinnya sudah bekerja habis makan. Lah, kemungkinan dia adalah ada masalah di sekitar usus di situ. Makanya yang mempengaruhi insulin itu adalah ada beberapa channel ya. Kapan insulin itu keluar, itu adalah pada waktu ada semacam pen-trigger dari usus tadi. Makanya ada obat yang bekerja di DPP-4 tadi ya. Dia dari usus, dia men-trigger keluarnya insulin. Nah, pada waktu dia puasa, yang men-trigger dari usus itu nggak ada, insulin keluar. Akhirnya gula darah puasa itu tidak terkontrol. Karena yang mengontrol gula darah hati itu adalah insulin. Jadi permasalahannya diduga ini ya, pakai logika ya. Diduga bahwa yang jelas satu karena terjadi resistensi insulin, yang kedua karena insulinnya kurang, itu bisa terjadi. Tapi kurangnya kenapa? Bukan karena diabetes tipe 1, tetapi ada masalah di antara organ usus dan pankreas. Karena dua hal itu saling memberikan komunikasi ya di situ. Itu kurang lebih di situ Pak Bambang. Mungkin Dokter Isman mau nambahkan. Kebetulan tadi mohon maaf saya kedistrak sama ada pasien di KC. Maaf. Ya tinggal. Iya. Ya ya, monggo silakan Pak Sabto untuk dilengkapi aja asupannya untuk. Iya kayaknya dari situ Pak Bambang. Jadi kemungkinan di sekitar ususnya ada masalah. Tadi kan masalah seliak dan sebagainya, coba nanti ditelaah lebih jauh itu pencernaannya Pak. Betul. Kalau yang saya baca itu kan memang tugasnya resistensi insulin itu kan memasukkan sisa gula itu kan ke liver. Setelah kan bikin nih Pak, makan kan Ya, dibikin tuh. betul. Sisanya itu kan disimpan di liver dan menahan juga sehingga tidak kebanyakan keluar. Gula Nah, hatinya Pak ya.
Ya, gula hati. Jadi dia memasukkan, kemampuan memasukkan dan kemampuan untuk menahan supaya tidak mudah keluar gitu loh. Iya, Nah, itu kan kemampuan insulin. Nah, tapi ketika GDP-nya lebih tinggi, itu kan logikanya kita puasa kan GDP tinggi habis makan, malah rendah. lebih rendah. Itu sering terjadi itu. Nah, satu karena resisten insulin, atau apakah juga dua karena organ livernya yang mungkinkah ada masalah Pak Sabto? Mungkin nggak misalnya livernya yang juga bermasalah? Kan memang logikanya gini, ketika kita nggak makan, ya toh, itu kan kita kehilangan gula. Maka mau nggak mau untuk melengkapi itu tadi kan liver membuat gula baru gitu kan untuk Iya, memenuhi masuk. kebutuhan tadi. Nah, Iya, memenuhi kebutuhan tadi malah over kan akhirnya gulanya iya, ketika kita bikin baru. Nah, harusnya tapi seperti Pak Sabto bilang tadi, harusnya ada yang ngerem di livernya tadi supaya cukup nih enough untuk gulanya yang dibikin. Artinya nggak terlalu banyak. Ini mungkin bikin terus kebablasan kan. Nah, saya iya. cuma mau memperbaiki pola pikir saya itu gimana sih sebenarnya yang terjadi gitu loh. Ya, ya memang kita harus banyak aneh ya, banyak membaca Pak Bambang ya. Saya tadi juga Ya, sempat pusing juga dapat pertanyaan Pak Bambang. Memang pernah juga jumpai seperti itu. Jadi peristiwanya ya, saya menceritakan pada waktu orang makan, makanan itu begitu diserap masuk ke usus halus, dia pasti akan lewat portal hepatik. Dia pasti masuk ke portal hepatik dulu lah. Sekarang keluarnya gula hati itu apakah lewat portal hepatik atau lewat jalur yang lain nanti kita pelajari lagi. ya. Biasanya Dokter Esman teori-teori gini masih ingat ini. Oh, oh Gimana ternyata dok? nih, saya baru nangkep ini ya. Maaf tadi soalnya saya tinggal Ya, ada pasien. Pak, Ini ternyata gimana Pak? Dr. Iswan? pertanyaannya ternyata untuk gula darah puasa ya. Iya, Sebenarnya gula darah puasa itu yang relevan memang kan kita ukur pada pagi hari biasanya. Itu karena apa? Ini tadi mekanisme yang ditanyakan Pak Bodi Kalibrasi, Pak Bambang Kris ini adalah tentang itu ya, uh, down fenomena ya, serangan fajar pada Ya, penderita penderita diabetes yang ternyata pada pemeriksaan gula darah puasa pagi itu malah tinggi ya Pak ya. betul. Maksudnya itu. Lebih tinggi Nah, dibanding itu. gula 2 jam PP. Nah, itu ya. Jadi ternyata mekanisme kalau mereka yang mengalami gangguan pada diabetes ini memang beragam. Ya, itulah memang karena Betul. manusia itu masih masih merupakan misteri ya, banyak yang memang masih harus Ya, dipecahkan oleh masih buku terbaik masih harus ditulis, penelitian terbaik masih dilakukan ya. Jadi eh, ilmu kedokteran yang sekarang berlaku 10 tahun lagi juga sudah akan terevisi ya, banyak hal ya akan diperbarui. Jadi terutama pada pagi hari itu memang terjadi variasi. Ada yang lebih ternyata karena tidak berjalan atau bekerja secara fisiologis, terutama dari liver tadi, itu ternyata reaksinya memang memang berlebihan. Dalam apa? Dalam melakukan proses gluconeogenesis. Nah, ya, ternyata dihubungkan. Misalnya saya malam juga uh, mengurangi intake misalnya kalorinya. Ternyata hasil gula darah puasanya juga masih tetap tinggi. Dan ini memang ya, diduga, memang masih diduga, dan itu relevansinya pada tadi itu faktor yang mengerem karena kerjanya tidak normal, akhirnya remnya juga blong normal juga. Jadi tidak fisiologis kerjanya. Nah, itu bisa dimungkinkan. Apalagi pada malam, nah, ternyata itu juga dipengaruhi kerjanya yang tidak normal pada saat terjadi basal metabolis iya, kondisi itu. Nah, itu juga ternyata di situ berlaku juga kondisi yang tidak normal. Dan memang tidak pada semua orang terjadi fenomena itu, memang beragam, ada varian. betul. Dan, dan itu
memang menjelaskan bahwa memang tidak terjadi kondisi kerja yang fisiologis. Jadi banyak yang harus diperhatikan, itu termasuk varian. Makanya kalau kita periksa, kalau misalnya mereka yang menerapi ini, ya kalau konsep Karno sudah tentu ya tujuan kita adalah membuat atau mengembalikan kondisi fisiologis, ya termasuk kondisi ini. Tetapi bagi mereka yang berkutat secara medis, apalagi terapi dengan baik itu oral antidiabetes maupun insulin, nah ini menunjukkan bahwa kemudian apa antisipasi yang dilakukan pada saat seseorang itu mengurangi gula darah, puasanya tinggi. Nah, tentu saja di sini bermain dengan apa? Dengan insulin yang kerjanya panjang, sehingga bisa lebih mengatur atau mengontrol terjadinya potensi terjadinya gula darah puasa yang meninggi. Jadi bermainnya di apa? Bermainnya di insulin long acting yang biasanya kita berikan pada saat malam hari. Nah itu Pak, kira seperti itu. Jadi memang yang menjelaskan adalah memang pada saat seseorang menderita diabetes kerjanya morat-marit ya, tidak fisiologis ya. Liver juga kerjanya tidak fisiologis. Apalagi kalau misalnya secara medis kita tambahkan obat-obatan yang sifatnya manipulatif kepada liver ya, baik itu menghambat ya, terutama golongan biguanid yang menghambat fungsi liver, maupun kita kita tambah dengan apa? Dengan sesuatu yang memanipulasi kerja daripada pankreas ya. Terutama menyuruh untuk bekerja di luar kapasitas yang sekarang ini bisa diproduksi oleh pankreas. Nah, di situ terjadi suatu varian, itu varian Pak, body kalibrasi yang tidak terjadi pada semua penderita diabetes, tapi dimungkinkan untuk pada beberapa penderita untuk mengalami seperti itu. Ya, di mana memang jawabannya adalah tidak bekerja secara fisiologisnya, terutama dalam hal ini adalah organ liver dalam mengontrol, mengatur fungsi daripada pembentukan sumber glukosa dari sumber non-karbohidrat atau proses gluconeogenesis. Demikian Pak BK. Betul. Nambahi sebentar ya Pak, supaya diskusi ya. Jadi parameternya itu sebenarnya juga sudah bagus. Artinya pasien-pasien saya itu sudah tidak minum obat. Sehingga kan tidak ada intervensi obat tuh keadaan seperti ini. Ya toh. Nah, kalau tadi yang dibicarakan itu karena resisten insulin, karena dari pankreas, yang satu, tapi ketika 2 jam PP nggak normal. Artinya kan, berarti mungkin ya dugaan saya, berarti kan bukan dari pankreasnya. Cuman biasanya saya perlu kajian lebih dalam. Cuman ngomong sama pasien saya, itu yang nanti belum sehat, ada masalah di liver gitu loh. Iya, betul. Saya belum menemukan yang benar-benar memuaskan saya gitu loh Pak. Iya. Kalau 2 jam PP, berarti kan asupan pankreasnya mengeluarkan insulin kan bagus tuh. Ini tanpa sekali tidak ada obat, tidak ada insulin, tidak ada intervensi lain. Tapi 2 jam PP bagus, puasanya kok masih tinggi. Nah, tetapi itu hanya masalah waktu. Nanti mari sendiri Pak, normal semua. Jadi kalau ada yang nanya gitu itu, pasien saya yang sudah baikan sembuh itu nyeletuk, sudah enggak apa-apa, saya juga dulu gitu, karena nanti kan sembuh sendiri, saya juga normal akhirnya. Cuman kan saya harus bisa, nggak mungkin kayak gitu Mas jawaban saya kan. Iya. Saya harus mencari pola pikir yang benar gimana itu. Jadi kalau saya itu ya. Ini Pak Yogi mau nyambung ya. Ikut diskusi Pak BK, mohon maaf, saya praktisi diabetes ya kadang. Siap Pak Yogi. Iya Pak Yogi, silakan. Jadi kalau kondisi kayak gitu, kadang 2 jam itu pada saat kita puasa, terus kita makan nggak banyak, 2 jam itu orangnya nggak diem, itu akhirnya pada saat kondisi lebih normal, si gula darahnya jadi ngedrop. Saya kadang gitu juga. Misalkan 2 jam puasa saya tes, habis gitu saya makannya sedikit, habis gitu saya gerak, 2 jam kemudian saya tes kok jadi turun. Oh mungkin saya karena udah banyak pembakaran di situ. Jadi bisa juga 2 jam itu berpengaruh juga pada saat dia menunggu itu apakah dia makannya segimana standarnya. Jadi kalau mau mengukur itu biasanya makannya standar aja. Misalkan
kita tes nih sama bubur ayam yang sama gitu kan. Kalau saya kan sering praktek gitu Pak, oh naiknya segini. Hmm. Kalau misalkan dengan artinya kalau kita makan menunya itu akan berubah tuh kadar gulanya tuh. Iya. Pada saat akan berubah apa saya makan cuman sedikit, misalkan cuman makan apa yang rebusan sayur kayak gitu, ujung-ujungnya nggak terlalu banyak yang naik. Kemudian saya olahraga tuh pagi itu atau jalan kaki lah, tahu-tahu 2 jam ternyata ngedrop turun. Nah itu hal itu saya pernah terjadi, tapi besoknya selanjutnya itu normal lagi karena memang Oh, 2 jam. Apalagi misalkan tes medik itu 2 jam tuh pasien tuh nggak bisa diem Pak. Aslinya misalkan ya 2 jam habis puasa, habis itu mau ngapain nunggu, kadang banyak bergerak. Nah kalau intake makanannya itu nggak banyak, kemungkinan ngedrop satu itu ada. Kalau saya ya pengalaman saya nggak tahu yang lain. Cuma ya nanti kalau saya nyambung mau bertanya yang lain. eh, kalau itu masuk akal Pak Yogi, karena kan antara yang dimakan sama Bapak bergerak itu lebih banyak Bapak bergerak, turun aja. Kalau yang pasien saya itu karena dia mengamati dan pola makannya kan tetap karena pakai beras karus itu saja. Pasien-pasien saya kan tertib Pak. Ya, Pasien saya itu ya kalau saya itu. takut Pak tertib semua gitu Pak. Nah, sehingga Ya, insya Allah itu bukan karena itu. Jadi memang ya. karena ada faktor internal yang saya juga belum bisa mendapatkan narasi yang pas untuk menjelaskan Mudah-mudahan itu. ketemu. Lanjut silakan. Saya ingin bertanya Pak Sabto. Iya, silahkan Pak. Jadi kan saya dulu kan HbA1c saya itu 13,9. Nah, jadi udah rata-rata gula itu di 500, 480. Insulin pun yang tadi kata Dokter Iswan saya udah coba yang jangka pendek yang 6 jam, yang 12 jam, yang 24 jam Lantus sama Porapid itu beda-beda. Nah, sekarang ini saya kondisinya itu kalau saya bilang jadinya itu kalau gula darah puasa itu di 104, 120. Iya. Badan fit sama enak, alhamdulillah enak. Cuman selama masa Karnus apa program saya jalanin memang saya ada kekurangan pola tidur saya tuh kurang bagus lah. Tidur saya pasti di atas jam 12. Nah, tadi saya menarik pada saat Pak Sabto bilang bahwa apa kejadian untuk yang jantung itu terjadi di diabetes tipe apa di prediabetes. Prediabetes. Apakah Iya. karena saya dulu diabetes tipe 2 tuh nggak pernah mengalami yang namanya ngerasa jantung berdebar atau gimana ya. Nah sekarang ini kan saya ada aritmia gitu kayak hilang berat gitu. Nah apakah karena saya itu geraknya terlalu banyak, jadi saya olahraganya juga apa banyak sekali lah. Intinya kalau 1 minggu itu rata-rata gerak saya di 5 jam, 6 jam olahraga ya. Iya. Kemudian itu yang pertama, yang kedua eh, apakah karena yang tadi Pak Sabto bilang bahwa prediabetes itu pengaruhnya apa ya ke jantung, prediabetes sama diabetes tipe 2 itu yang saya bingung. Karena selama saya diabetes tipe 2 yang kemarin yang ini itu nggak pernah merasakan hal itu. Tapi pada saat saya merasa sehat kok ada penyakit baru, saya bilang ini apa? Nah ini saya apa hal-hal yang simpel kan udah konsultasi juga dengan Pak Sabto masih dijalankan pola tidur alhamdulillah sekarang jam 10 bisa tidur gitu. Nah, cuman saya juga pertanyaan saya kenapa bisa begitu gitu. Begitu itu. Ya, kalau dari ini ya beberapa kajian yang saya ikuti itu diduga gini. Jadi pada orang yang prediabetes, tapi belum diabetes ya Pak ya. Ya, Mereka merasa aman-aman aja. Jadi mereka merasa aman-aman aja, makannya tetap nggak dibatasi, karena dia merasa bahwa gula darahnya masih di bawah 200. Kemudian juga ya, ditambah lagi dengan pola hidup tidak sehat lainnya, itu kayak misalnya merokok dan sebagainya itu ya mempengaruhi di situ. Tapi itu penelitiannya belum banyak ya. Nanti tentu akan ada lagi. Tapi dengan berbekal ilmu yang sudah diberikan Pak Iwan, itu kita akan lebih enak tentunya dalam ini ya menganalisa itu ya. Nah, dugaan saya untuk Pak Yogi ini hanya masalah overtraining. Jadi sehebat apapun
Karena kita ini membatasi, katakan aja gini, Pak Yogi mau bawa mobil, tapi bensinnya dibatasi, Pak. Padahal mobil bensinnya itu cuma bisa jalan dari Jakarta sampai ke Kerawang. Lah Pak Ya, Yogi maksa sampai ke Bandung, ya, bensinnya ya, nggak ada. Itu aja Pak. Jadi kalau masalah berat itu biasanya kan gangguan electricity ya. Itu biasanya karena kurang tidur dan juga memang untuk ini ya pemasok energi itu kan kombinasi antara ini kelistrikan dan juga asupan ya. Nah kalau itunya nggak benar tapi overtraining ya pasti bermasalah. Tetapi nggak usah perlu khawatir Pak ya. Yogi kalau sudah paham seperti itu yang penting kualitas tidurnya diperbaiki, nutrisinya juga tetap dijaga. Nanti apalagi sudah terjadi beta oksidasi kan dari beberapa ikut ikut program ini Pak Yogi Ya, sudah sering kan asam uratnya naik itu Pak ya. Kolesterol turun, asam urat naik itu berarti sudah beta oksidasi itu. udah, Ya, kalau udah ya, seperti itu berarti sudah sementara aman, Pak. Meskipun ya karena hidup kita ini dinamis aman. ya harus kita jaga terus. Ya, betul. Mungkin saya ada yang miss itu karena gini ya, saya kan 8 tahun diabetes itu lemas terus, Pak Sabto. Pada Iya. saat dengan Karnus ini dalam waktu 1 bulan tuh tenaga saya tuh banyak sekali. Iya. Masya Allah, jadi saya tuh olahraga jadi suka gitu kan. Karena dulu nggak Iya. bisa olahraga, jadinya olahraga terus ya. Mungkin saya bilang mungkin karena itu overtraining ya. Overtraining aja itu. Ya mungkin itu Pak Sabto saya apa perbaiki lagi lah itu konsep apa tujuh tujuh angkanya. Terutama saya jarang jemur dari dulu Pak Tama. Sekarang udah Wah kacau aduh itu. Kalau kurang kacau ya. vitamin D kacau. Tahu-tahu ya jantung nggak beraturan. Jadi selama 4 bulan pertama itu saya nggak pernah jemur Pak Sabto. Yang terakhir 2 bulan terakhir ini saya baru mulai jemur. Ya, ya. Iya, Ya ya. mungkin buat yang lain lah. Jadi butuh aja melaksanakannya, jangan ada yang kelewat gitu. Iya, itu. Iya. Terima kasih. Ya Pak. nanti buat Pak Sama-sama. Yogi di Jakarta ketemu sama saya ya setengah jam. Siap, siap coach. Ya itu aja. Siap, siap coach. Ada yang diluruskan ini. Terima kasih. Nanti diberi sesi body kalibrasi nih rupanya nih. Siap. Nada-nadanya ini. Di sela-sela itu nih, sela-sela waktu istirahat, coffee break, ada sesi body Ya, kalibrasi rupanya nih. siap. Ini udah di spill ini. Tahu master body Siap. kalibrasi. Terima kasih sebelumnya coach. Terima kasih. Oke, ini ada yang memberikan sharing ya, sharing pengalaman yaitu Bu Reni ini. Nah, ini tadi menyambung tadi kasus yang disampaikan Pak Bika tadi ya. Nah, ini beliau menyampaikan, dulu pas saya mendampingi bapak saya cek lab hasil gula postprandial ya habis 2 jam setelah makan itu lebih rendah. Nah, yang dilakukan bapak saya ternyata makannya dikit, terus minum obat. Jadinya 2 jam puasa rendah. Ya, ini sharing dari Bu Reni ini ya. Saya duga obatnya metformin ya, Dok ya. Yang yang dikonsumsi biasanya 3 kali setelah makan ya metformin ya saat makan. Iya, tapi Nah, kasihan livernya nanti parah itu. nah itu ya. Jadi memang memang kalau obat itu sifatnya manipulatif, bahkan bisa memanipulasi perhitungan daripada manusia ya. Kalau tidak awas ya. Makanya kalau jagain dari hasil pemeriksaan ini bisa luput ya. Seseorang habis minum obat terus misalnya gula darah puasa kita lu wah hasilnya bagus ini tidak diabetes ternyata dia minum obat setelah diperiksa HbA1c-nya ternyata tinggi lah itu ya baru ketahuan ya jadi memang Iya, ini iya, hati-hati dengan mungkin hal Bu yang Reni itulah. mestinya dulu bapaknya dicek HbA1c-nya ya mestinya ya. Ya baik. Iya. Ada para sahabat Karnus yang mau bertanya lagi saya berikan kesempatan mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Nih sahabat Karnus ya, mungkin
Yang hadir lumayan antusias ini banyak, 41 orang ya. Ada yang bertanya? Ini coba saya lihat dari daftar yang hadir ini. Mungkin yang mau bertanya ya. Tidak ada? Ya, saya kira mungkin sudah tercerahkan ini ya dengan penjelasan dari Pak Sabto. Lalu tadi ada sharing dari Pak Bambang ya tentang kasusnya yang beliau alami dan memang eh, bentar ya saya tutup dulu supaya tidak bocor dulu. Kasus tadi yang memang banyak terjadi ya, tentu yang tadi yang diangkat oleh Pak BK yaitu serangan fajar atau daun fenomenon ya, itu banyak terjadi. Tadi sudah dibahas tentang memang salah satunya adalah fungsi daripada organ-organ tubuh kita yang memang tidak fisiologis ya, banyak terganggu ya, terutama fungsi daripada organ liver kita dalam mengatur dan menyesuaikan kondisi gula darah, ambang gula darah di dalam metabolisme kita yang seharusnya pada kondisi normal bisa tertangani dengan baik ya. Ya, kalau sudah banyak manipulasi, apalagi ditambah dengan mungkin kondisi sel-sel di tubuh kita tidak ternutrisi dengan baik, ya, juga terutama sel liver juga akhirnya fungsinya jadi kacau, ya itu bisa terjadi pada siapa saja, terutama bagi penderita diabetes. Dan juga Pak Yogi yang sudah sharing juga pengalamannya, ya beliau ini alhamdulillah menjadi inspirasi bagi kita semua, ya para penerap konsep Karnus, seorang yang tadinya menderita diabetes dengan segala macam permasalahannya, kemudian dengan mantap komitmen menerapkan konsep Karnus dan alhamdulillah mendapatkan manfaat besar dari penerapan konsep Karnus ya. Akhirnya beliau juga sampai sekarang pun tidak segan-segan untuk berbagi ya dengan kalangannya ya, dengan teman-temannya dan dengan masyarakatnya ya, menjadi inspirasi bagi kita semua. Kalau kita sudah mendapatkan manfaat positif tentu kita harus lihat ya, mungkin di sekeliling kita ada sekeluarga kita, teman-teman kita, saudara, tetangga, siapapun yang mungkin sedang mencari-cari eh, metode untuk bisa sembuh dari kondisinya ya, dalam hal ini diabetes, itu ternyata masih belum mendapatkan solusi yang tuntas ya, banyak bermasalah. Dan itu tugas kita untuk bisa menyampaikan kabar baik ini, kabar gembira ini tentang penerapan konsep Karnus ya. Tentunya semoga kebaikan itu tidak hanya kita yang rasakan, tapi juga mungkin keluarga dan juga sesama. Semakin banyak yang merasakan tentu saja menjadi juga kebaikan buat kita semua. Terima kasih Pak Sabto sudah itu ya istilahnya menggurui wah. Enggak lah, menjadi kita diskusi menjadi dong dengan pengguru ya lah. menjadi guru itu kan mengguru ya, menjadi guru bagi kita semua malam hari ini sudah menjelaskan tentang diabetes tadi ya, kasus tentang diabetes yang sebenarnya banyak terjadi tapi mungkin kita masih belum begitu awas ya tentang terjadinya diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Dan alhamdulillah dengan materi dari Pak Sabto pada malam hari ini bisa menjadi referensi dan kita semua ternyata bisa paham ya tentang perbedaan dari diabetes tipe 1, tipe 2 dan ternyata baik tipe 1, tipe 2 dua-duanya memungkinkan itu bisa terjadi ya. Yang bagi anak-anak bisa mengalami diabetes tipe 2 dan bagi yang mengalami diabetes tipe 2 orang dewasa pada saat tertentu, pada fase tertentu akan mengalami kondisi yang dialami oleh mereka yang mengalami diabetes tipe 1 ini ya. Kondisi di mana pada pabriknya ya, pabrikannya yaitu apa organ pankreas kita sebagai produsen daripada insulin itu akhirnya mengalami kerusakan. Ternyata memang dimungkinkan. Nah itu ya kita menjadi eh, bahan bagi kita semua untuk mawas diri. Bagi yang sudah menderita sakit jangan berputus asa ya, di konsep Karnus
kabar gembiranya sudah ada program P3D, ya langsung saja daftar program P3D. Daftar ke siapa? Pada para pendekar atau reseller yang mengundang pada acara ini yang pertama. Yang kedua, mudah saja, gampang, nanti ada pendampingannya, ada buku petunjuknya, dan juga ada salah satu aplikasi yang canggih banget yaitu Karnospot yang akan mendampingi Anda semua dalam proses untuk recovery dari penyakit ini, karena di situ akan bisa nampak ya progres daripada kondisi kita. Ya, asalkan kita mau memanfaatkannya dengan cara apa? Dengan cara memasukkan data-data parameter metabolis yang sifatnya dinamis tentunya, agar bisa bermanfaat bagi yang mendampingi, juga bisa mendapatkan informasi agar bisa menyampaikan advice yang bermanfaat bagi para peserta, dan dari para peserta juga bisa lebih yakin dengan progres yang mereka alami selama program tentunya. Baik, terima kasih Pak Sabto sudah berbagi dengan kita semua. Semoga menjadi amal bagi Pak Sabto, kebaikan, dan juga bisa menginspirasi dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin yakin, semakin mantap dalam menerapkan konsep Karnus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga bagi para sahabat Karnus semua yang sudah join bergabung dalam acara Health Talk pada kesempatan ini. Saya ingatkan untuk jangan lupa selalu bergabung di acara atau jadwal-jadwal Health Talk kami yang lain ya. Health Talk kami ada di Senin malam pukul 19.30, juga pada Rabu malam jam 19.30 juga, dan juga Sabtu pagi jam 9 pagi ya. Tentunya kami akan selalu mengangkat tema-tema yang relevan dengan berbagai macam kasus-kasus kesehatan yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari lah ya, supaya itu bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih banyak segi praktisnya daripada teorinya tentunya. Demikian saya Iswan Karnusi dari tim Health Talk Konsep Karnus mohon izin undur diri. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap sehat bersama konsep Karnus. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat. Amin, amin, amin ya Allah.